Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Dimas. Berbagi ilmu, berbagi manfaat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pap smear, kemudian di mana bisa melakukan pap smear dan apa persiapannya. Baik, jadi pap smear itu adalah suatu pemeriksaan screening untuk menentukan apakah kanker atau leher rahim seorang perempuan itu sudah mengandung sel-sel yang invasif, sel-sel yang cenderung ganas dan bisa menyebabkan kanker. Pemeriksaan pap smear termasuk pemeriksaan yang murah, mudah dilakukan dan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan yang minimal, misalnya puskesmas atau di praktek dokter umum. Tentu dengan tenaga kesehatan yang sudah sebelumnya terlatih untuk melakukan pap smear. Pap smear ini tidak perlu memerlukan persiapan khusus yang spesifik harus seperti apa begitu, tidak perlu. Satu hal yang harus dipastikan pada saat melakukan pap smear adalah tidak sedang dalam kondisi haid. Cukup itu saja. Nah, bagaimana proses pap smear itu sendiri? Jadi nanti seorang ibu misalnya datang ke puskesmas atau datang ke dokter umum atau datang mungkin ke bidan yang sudah terlatih dengan keluhan misalnya ada masalah keputihan berulang, kemudian ingin melakukan pap smear, maka biasanya nakes tadi akan menjelaskan bahwa ibu akan dilakukan pemeriksaan pap smear dengan berbaring di meja pemeriksaan. Meja pemeriksaan itu bed itu ya, bed pasien itu dengan kondisi kaki terbuka dengan harus tampak secara keseluruhan dari kemaluan si ibu tadi. Kemudian dengan menggunakan alat yang dinamakan spekulum itu akan dilakukan pemeriksaan di dalam situ. Kan nanti ada namanya spatula khusus yang terbuat dari kayu gitu ya. Itu yang diusapkan di leher rahim, kemudian nanti dari spatula tadi hasil kerokannya, hasil usapan dari leher rahim tadi akan dioleskan di objek gelas atau kaca objek, itu yang nanti akan dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Nah, pemeriksaan pap smear ini sangat-sangat dianjurkan untuk screening atau deteksi dini ya, karena pap smear ini murah, mudah, kemudian sudah bisa menghasilkan sel-sel yang asalkan pemeriksaannya bagus, sediaannya bagus, sel-sel yang terindikasi ada infeksi dari atau ada perubahan sel yang akan menuju suatu keganasan. Sampai saat ini pap smear masih menjadi salah satu pilihan utama untuk melakukan screening kanker serviks selain inspeksi visual asetat yang hanya dengan menyemprotkan asam asetat ya, asam cuka pada leher rahim. Pap smear tidak memerlukan biaya yang mahal, kemudian pemeriksaannya cepat ya, tidak sampai 10 menit sudah bisa selesai. Namun untuk pembacaan hasilnya membutuhkan pemeriksaan patologi yang mungkin membutuhkan waktu kira-kira selama kurang lebih 2 minggu. Nah, setelah pap smear itu nanti ada hasilnya, biasanya pasien diminta untuk kontrol kembali, kemudian nanti dibacakan ini pap smear ini hasilnya apa, apakah normal ataukah ada kecenderungan menuju keganasan atau justru sudah terjadi keganasan. Itu perlu didiskusikan, perlu ditanyakan ke dokter yang melakukan pemeriksaan. Bila memang ada terindikasi suatu keganasan yang hasilnya itu dicurigai suatu keganasan, maka tentu harus segera dirujuk ke dokter kandungan. Supaya apa? Supaya bisa dilakukan tata laksana sedini mungkin, supaya dilakukan tindakan mungkin dilakukan kauterisasi, dibakar begitu, atau dilakukan operasi atau seperti apa, tergantung pertimbangan pada saat melakukan pemeriksaan dan persetujuan dengan pasien dan keluarga juga. Sampai saat ini screening kanker serviks yang sangat dianjurkan adalah pap smear, dan pap smear ini masih menjadi program ya, masih menjadi program khusus
dari kami dari POGI dokter kandungan, supaya setiap puskesmas itu memiliki tenaga yang terlatih untuk melakukan pap smear, sehingga para wanita ingin melakukan pap smear itu tidak perlu harus menuju ke memeriksakan diri ke dokter kandungan atau ke dokter kandungan yang subspesialis onkologi. Sampai sejauh ini screening kanker serviks yang masih menjadi andalan memang pap smear. Sebenarnya ada banyak jenis pap smear yang bisa dilakukan ya. Kalau dulu menggunakan spatula kayu, sekarang sudah ada yang menggunakan seperti sikat gitu ya, sikat berbulu, itu diusapkan di leher rahim, kemudian dicelupkan di larutan khusus. Ada juga yang liquid based cytology, itu yang seperti tadi, dioleskan kemudian dicelupkan ke cairan khusus, kemudian cairannya itu nanti dilakukan semacam centrifuge gitu, kemudian diperiksa sel-sel yang sudah bergumpal, yang sudah terkumpul, dan dilakukan analisis dengan mikroskop. Kapan sih seorang perempuan itu perlu melakukan pemeriksaan pap smear? Setidaknya dianjurkan minimal setiap tahun 1 kali, terutama bagi mereka yang sudah seksual aktif. Karena apa? Karena lesi-lesi minor yang terjadi akibat seksual intercourse itu bisa menimbulkan infeksi-infeksi dari luar yang bisa menyebabkan risiko terjadinya HPV, infeksi HPV itu menjadi lebih besar, dan dianjurkan setidaknya 1 tahun sekali untuk melakukan pap smear. Tujuannya tentu supaya bisa melakukan deteksi dini, bila terjadi sesuatu bisa segera dilakukan tindakan. Baik, itu tadi terkait pap smear, mudah-mudahan bisa membantu, dan pahami gejala-gejala atau keanehan-keanehan yang tidak umum terjadi pada organ kewanitaan teman-teman sekalian, supaya tidak terlambat untuk melakukan deteksi dini dan melakukan tindakan yang tepat dan pengobatan yang tepat. Baik, sekian dari saya untuk video kali ini. Silahkan like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.